Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu, perkenalkan saya Najwa Liza. Saya adalah ahli gizi yang bertugas di Posyandu Kiowa ini. Jadi di sini Ibu-ibu saya izin untuk menjelaskan terkait kekurangan vitamin A pada gangguan sistem endokrin. Di sini harapan saya dengan saya memberikan penjelasan ini, Ibu-ibu dapat mengetahui pengertian dari vitamin A dan juga dapat mengetahui gejala serta dampak dari gangguan endokrin pada kekurangan vitamin A. Di sini saya membagi di sini saya meminta izin waktu 10 menit. Saya bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi pembukaan, kedua pembahasan, ketiga adalah penutup. Nah, sebelum kita mulai nih Ibu-ibu, saya izin bertanya. Sebelumnya kita bagi 2 kelompok ya, karena kebetulan di sini kita cuma ada 5. Saya bagi 2 kelompok. Yang ini Ibu berdua. Baik, Ibu di sini Ibu siapa? Ibu Selvi. Dan ini? Jadi Ibu Selvi sama Ibu Selvi itu satu kelompok, jadi kelompok 1. Dan ini Ibu Ica, ini Ibu Resa, Ibu Muti. Baik, di sini Ibu Ica, Ibu Resa sama Ibu Muti itu satu kelompok, jadi kelompok 2. Sebelum kita mulai ke materinya, Ibu-ibu bisa melihat kan di sini ada poster saya di depannya, itu dengan judul kekurangan vitamin A. Saya mau nanya ibu tahu nggak nih? Ibu tahu nggak pengertian dari vitamin A? Tujuh tangan dulu ibu. Saya Bu. Oke, Ibu Selvi. Itu untuk kesehatan mata kan? Iya betul sekali. Terus ada lagi? Ya. Iya. Kalau nggak salah, vitamin A itu fungsinya untuk sistem kekebalan tubuh ya? Iya betul sekali Bu Muti. Ada lagi nih? Ibu jawab? Oke, nggak ada. Betul seperti yang dijelaskan oleh Ibu Selvi dan juga Ibu Muti, bahwasanya vitamin A ini berfungsi pada penglihatan mata dan juga pada proses kekebalan tubuh. Nah, kita tuh kan mengenal dengan materi kita ini kekurangan vitamin A. Apa sih kekurangan vitamin A itu? Mungkin ibu-ibu di sini yang tahu? Mungkin biasanya timbul merah-merah di bagian mata. Oh iya, ada lagi yang lain? Betul seperti yang Ibu Muti katakan. Sakit kulit nggak sih? Oh iya betul sekali ya. Kering gitu ya? Iya betul sekali, di sini kan ada gambarnya Ibu ya. Di sini kulitnya kering, bersisik dan juga bersisik ya. Nah betul seperti yang Ibu Muti dan Ibu Caca katakan, bahwasanya kekurangan vitamin mata ini diakibatkan karena kondisi tubuh yang tidak mengonsumsi vitamin A secara cukup, sehingga mengakibatkan mata yang merah dan juga kulit yang kering. Nah, hubungan apa yang menjadi akibatnya peran vitamin A dan juga sistem endokrin? Jadi saya ingin menjelaskan ya Bu, vitamin A itu berfungsi untuk mengaktifkan inti sel pada yang mengontrol gen-gen di hormon. Apa saja nih hormon yang ada pada sistem endokrin? Yang pertama itu hormon kelenjar tiroid, yang kedua adrenal, ketiga pankreas, keempat reproduksi dan juga lain-lainnya. Ada yang tahu nggak nih sebelum saya mulai ke dampaknya? Ada yang tahu nggak salah satu dari dampak kekurangan vitamin A dari kelompok 1 dengan kelompok kedua? Iya Bu, boleh. Iya boleh diskusi. Iya silakan diskusikan terlebih dahulu. Dampaknya itu penyakit mata seperti rabun senja. Iya betul sekali Bu Resa. Dampaknya seperti sakit mata, itu rambut senja. Ada lagi dari kelompok kedua? Infeksi saluran pernapasan itu. Nah betul sekali, infeksi pernapasan. Lagi dari kelompok 2 ada nggak? Udah. Oke, dari kelompok 1 juga terpengaruh ke bagian reproduksi. nah betul sekali, adanya terjadi gangguan pada sistem reproduksi. Dari kelompok 2 udah? Sakit mata itu. Iya betul sekali ya, sakit mata seperti yang Ibu Muti jelaskan. Jadi dampak dari kekurangan vitamin A ini adanya gangguan pada sistem reproduksi, sistem pernapasan, sistem penglihatan pada mata. Dan hanya itu ya, tapi juga ada gangguan pada kelenjar tiroid, pankreas, adrenal, dan bahkan ada gangguan pada
bunyi zet-zetnya gitu, nggak tahu kenapa Pak. Motor itu kayak yang nggak bisa digerak tapi bisa gerak gitu kan misalnya ya Bu ya. Nah itu tuh termasuk ke dalam kategori gejala-gejala. Begitu juga dengan tubuh kita yang terjadi adanya kerusakan. Apa aja sih yang ibu-ibu tahu nih gejala yang diakibatkan oleh kekurangan vitamin A pada sistem endokrin? Iya. Iya itu. Boleh nggak apa-apa jawab aja nggak apa-apa. Kita bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng di sini. Kita nggak sendiri-sendiri, kita semuanya belajar bareng-bareng. Nanti kalau ada yang kurang saya benarkan seperti itu. Ya, kesehatan kulit. Ya kesehatan berkulit lah ya. Terus itu mungkin ada yang belum paham nggak apa-apa. Nanti kita pahami sama bareng-bareng. Yang dikit-dikit itu apa ya Ibu? Nggak tahu ya. Oke, bitik-bitik ada ini ya. Iya, bitik-bitik merah. Iya betul sekali. Itu salah satu dari gejala pada sistem endokrin yang diakibatkan karena kekurangan vitamin A. Ada lagi nih Bu, selain yang Ibu sebutkan, saya sering menyebutkan ya Bu. Yang pertama itu adalah gangguan pada sistem sistem tiroid, kelenjar tiroidnya yang mengakibatkan metabolismenya melambat. Ada juga karena metabolisme maaf, ada juga dikarenakan dari sistem pertumbuhan seperti yang saya jelaskan dampaknya tadi, reproduksinya juga bisa terjadi. Karena kita tuh pernah ya ibu-ibu merasa bahwa menstruasinya nggak teratur. Nah, hal itu juga bisa menjadi penyebab kekurangan vitamin A pada sistem endokrinnya. Dan juga ada dikarenakan gangguan pada respon tubuh untuk menghadapi stres karena adanya gangguan permasalahan pada adrenal. Seperti itu ibu-ibu. Nah, kita udah menjelaskan tadi terkait pengertian. Kita juga jelas menjelaskan terkait dampak terus gejala. Nah, gimana cara kita mengatasi kekurangan vitamin A pada sistem endokrin? Bagaimana cara kita mencegahnya yang agar kita tidak terjadi karena kita tidak terkena kekurangan vitamin A, terutama pada anak-anak kita ya Bu ya. Pasti kita sebagai ibu nggak mau nih anak kita terkena kekurangan vitamin A. Nah, ada nggak yang tahu salah satu dari sumber makanan vitamin A? Ini wortel. Saya punya. Iya, iya betul lagi. Terus hati. Iya betul sekali ya, ibu-ibu di sini kayak udah hebat-hebat banget, udah pada keren, udah pada tahu. Seperti yang ibu-ibu semua jelaskan betul sekali bahwa dari hati, telur, wortel, bayam, bahkan sampai ke susu itu merupakan suatu sumber makanan yang mengandung vitamin A. Nah, bagaimana cara kita mencegah solusi dan kita mengatasi kekurangan vitamin ini? Seperti yang ibu jelaskan tadi, kita harus memenuhi asupan vitamin A di dalam tubuh kita. Tapi enggak apa-apa misalnya enggak, tapi kita juga perlu penambahan seperti suplemen vitamin A dengan sesuai dengan yang diajarkan oleh dokter. Enggak hanya itu, kita juga harus pemeriksaan rutin seperti mesin. Kita ibaratkan tubuh kita tuh mesin kalau nggak sering kita pelihara, nggak sering kita rawat, lama kelamaan mesin tersebut akan rusak. Betul kan ibu? Nah, begitu juga tubuh kita. Jadi kita perlu pemeriksaan secara rutin, berharap agar tubuh kita ini tetap bekerja dengan baik dan juga kadar hormon endokrin di dalam tubuh kita juga berfungsi dengan baik. Dan juga hanya dengan pemeriksaan rutin ataupun asupan vitamin A yang cukup, kita juga perlu konsumsi makanan yang sehat, dimana disebut sebagai diet seimbang. Jadi diperlukannya diet seimbang dengan pemenuhan nutrisi yang cukup, tapi kita juga perlu suplemen-suplemen lain seperti vitamin D, zinc, selenium yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi dari endokrin itu tersendiri. Nah, udah selesai nih materi kita ya Bu. Saya izin untuk kita tadi udah banyak membahas ya Bu ya, dari pengertian, dampak, gejala, dan juga solusi pencegahannya. Saya ingin mau bertanya nih kepada ibu-ibu, ada sih nggak yang tahu dari kekurangan vitamin A? Boleh jadi tangan kalau ada yang tahu. Ini kelenjar tiroid. Iya, kelenjar tiroid lagi. Ibu ya, saya lupa.
Saya Ibu. Iya, Bu. Gangguan sistem kekebalan tubuh. Iya, betul. Lagi ada lagi, Bu? Saya Ibu gangguan pada pernapasan. Iya, baik, boleh. Jadi seperti yang Ibu Muti dan jelaskan bahwa kekurangan vitamin A ini berakibat pada tiroid, kelenjar tiroid, pada kekebalan tubuh dan juga pada pernapasan. Nah, pertanyaan kedua nih Bu. Ya, apa itu? Buru-buru kalian Le. Kasih tahu dong Le. Jadi pertanyaan kedua saya mau tanya ke Ibu. Tadi kita udah banyak membahas ya Bu. Nah, apa aja nih sumber makanan vitamin A yang berasal dari tumbuhan? Wortel. Ya betul, seperti yang mau dikatakan kamu. Bayam. Bayam lagi? Kangkung. Iya betul sekali. Wortel. Iya betul sekali Ibu dan oke cukup ya. Oke cukup kali ya Bu ya. Seperti yang Ibu jelaskan bahwa sumber makanan vitamin A itu berasal dari dari tumbuhan itu dari wortel, bayam, kangkung dan lain-lainnya. Kita bareng-bareng bisa menyimpulkan nih. Jadi kekurangan vitamin A pada sistem endokrin itu mungkin bisa bareng-bareng kita simpulkan Ibu. Apa Ibu? Kekurangan vitamin A pada sistem endokrin. Oke, baik, saya izin menyimpulkan ya bahwa vitamin A itu dapat menyebabkan kekurangan vitamin A itu dapat menyebabkan masalah serius pada tubuh, salah satunya pada sistem endokrin. Karena untuk mencegah hal tersebut diperlukannya beberapa hal. Yang pertama, tadi kita harus memenuhi asupan Vitamin A. Iya, terus Biar seimbang. betul sekali lagi. Terus mengonsumsi suplemen vitamin A. Betul sekali dan juga kita perlu pemeriksaan secara rutin. Baik, itu saja ya Ibu penyuluhan saya hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan, atas segala waktu yang Ibu berikan. Jika ada salah perkataan dan perbuatan saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, salam sehat, salam